Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, pagi ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit ya Pak ya. Oke, ini ada dari Pak Bobi, ayah dari satu orang putra berusia 1 tahun 6 bulan. Ya. Nah Pak Bobi ini ingin membeli asuransi untuk anaknya. Pertanyaan beliau adalah apa asuransi yang tepat? Apakah memang ada asuransi khusus untuk anak, Pak? Oke, kalau pertanyaannya apakah ada asuransi khusus untuk anak? Ada. Tapi yang paling penting di luar dari itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan asuransi yang dasar dulu. Apa Jadi, saja kebutuhan contoh yang misalnya dasar? gini, ada satu keluarga, contoh Pak Bobi tadi nih, ya punya keluarga dengan ada istri dan juga anak. Yang paling penting adalah payung dari keluarga itu dulu, proteksi terhadap penghasil income utama. Dalam hal ini misalnya si Pak Bobi tadi nih. Ya. Kalau Pak Bobi ini sudah terproteksi dengan nilai yang cukup, yang bisa mengcover nilai ekonomisnya, baru kita pindah ke kebutuhan lain. Contoh misalnya kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, ataupun investasi. Nah, pertanyaan apakah ada produk untuk anak? Ada, bisa investasi, bisa juga untuk pendidikan anak. Nah, itu jenis-jenis asuransi yang bisa kita berikan untuk anak. Tapi yang paling penting, yang paling mendasar adalah perlindungan terhadap nilai ekonomis dari kepala rumah tangga tadi. Jadi justru Pak Bobinya dulu yang harus memiliki asuransi, begitu ya Pak Irsan ya. Oke, jika kemudian Pak Bobi sudah memiliki asuransi untuk anaknya kemudian nih Pak, asuransi yang wajib dimiliki apa untuk anaknya? Setelah kepala keluarga tadi diproteksi dengan uang pertanggungan yang cukup untuk mengcover nilai ekonomis tadi, yang berikutnya adalah apakah kebutuhan terhadap asuransi kesehatan sudah terpenuhi atau belum. Bisa jadi dia sebagai karyawan sudah diproteksi di kantor dan juga dengan seluruh keluarga. Setelah itu kita pindah, apakah pendidikan anak sudah terproteksi atau belum. Artinya kalau orang ini atau keluarga ini memiliki proteksi pendidikan untuk anak, apabila terjadi sesuatu terhadap Pak Bobi, kelangsungan pendidikan anaknya tetap akan berjalan. Bisa juga ada orang tua yang merasa semuanya sudah cukup. Nah, sekarang saya mau memberikan investasi buat anak saya, nanti begitu dia umur misalnya 25 tahun, dia sudah memiliki nilai uang tertentu yang cukup untuk memulai usaha. Bisa. Kita bisa memberikan proteksi atau program asuransi unit link yang memiliki investasi di dalamnya. Sehingga di usia tertentu, nilai uang tersebut bisa digunakan oleh anak tadi setelah dia dewasa untuk misalnya memulai usaha. Gitu. Jadi cukup banyak variasi untuk proteksi buat anak. Oke, tapi secara keseluruhan sebetulnya ada prasyarat tertentu tidak sih untuk kita memiliki sebuah asuransi perlindungan untuk anak, misalnya dari segi usia? Apakah ada batasan minimum atau maksimalnya? Rata-rata asuransi punya berbagai macam batasan minimum. Ada yang dalam 30 hari pertama, jadi begitu anak lahir setelah 30 hari sudah bisa diasuransikan. Ada juga yang menggunakan 6 bulan. Ada juga proteksi asuransi yang baru bisa mulai dibeli setelah seseorang berusia di atas 18 tahun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membalanskan atau menyeimbangkan itu. Jangan karena keburu nafsu mau punya proteksi untuk anak, kepala keluarganya nggak diproteksi. Jadi harus berjenjang sebelum kita membelikan untuk yang anak tadi. Oke, jadi barangkali Pak Irsan bisa berikan saran ini untuk Pak Bobi ya. Apa yang tepat untuk putranya, sekaligus bisa juga dijelaskan barangkali ini berapa besar premi yang harus disisihkan. Ya, jadi ini untuk Pak Bobi ya. Untuk situasi seperti Pak Bobi itu dengan anak berusia 1 tahun dan 6 bulan tadi, yang paling penting kita lihat dulu kecukupan proteksi asuransi di keluarga. Kalau misalnya proteksi untuk keluarga sudah terpenuhi, tinggal kita melihat apakah Pak Bobi fokus ke pendidikan anak. Kalau ke pendidikan anak, Pak Bobi tinggal mencari program asuransi yang bisa mengcover pendidikan anak tadi. Kalau menyangkut premi, kita mesti berhitung lagi nih, berapa kemampuan dari Pak Bobi. Karena prinsipnya adalah jangan sampai asuransi itu menjadi beban buat si kepala rumah tangga. Jadi ada perhitungan lain yang bisa dibantu oleh agen-agen asuransi yang menawarkan nantinya. Usia anak pun pasti menentukan ini Pak ya, nanti besarnya preminya. Usia anak menentukan besar premi. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh